oknum polisi, jaksa dan hakim adalah sikap yang seolah menjadi lumrah. Mungkin Anda sendiri sudah bosan mendengar keluhan banyak orang tentang kinerja aparat penegak hukum. Namun, dapatkah Anda tetap bersikap demikian bila kejadian yang tidak menyenangkan itu terjadi terhadap orang yang Anda sayangi? Sherlita Stefani adalah salah satu korban yang pernah mengalaminya. Apa yang terjadi dengan perempuan ini mungkin dapat menjadi contoh yang akan mendorong Anda untuk memahami hukum. Nama Lita sempat menjadi objek pembahasan di salah satu media sosial setelah dirinya terang-terangan mengaku dijebak oleh oknum polisi. Kepada tim investigasi Sindo TV, Lita menceritakan kronologis peristiwa di Jalan Bangkaraya, Jakarta Selatan dalam razia Operasi Cipta Kondisi 2012 pada bulan Juni lalu. Jadi mereka berhentikan mobil seperti biasa kalau ada razia lah ya. Jadi mereka bukannya karena melihat kami curiga atau apa, bukan. Tapi memang pada saat itu mobil langsung diberhentikan untuk pinggir, ya kami pinggir. Tampaknya niat Lita dan Yasmin menjadi warga negara yang taat hukum justru harus pupus akibat ulah oknum polisi yang seharusnya menegakkan hukum. Nah, waktu disorot pakai senter itu dia sambil ngetok-ngetok jendela. Buka. Saya pikir, kok bapak kasar banget. Gitu. Berarti pinggir. Saya turunin kaca lagi separoh. Saya bilang, maaf Pak, Bapak butuh apa? SIM sama STNK. Sebentar ya Pak ya. Gitu. Terus dia bilang, buka mobilnya semua buka. Kok dibuka mobilnya kenapa? Ya udah buka aja, nggak usah banyak ngomong deh. Berhenti aja, matiin mesinnya. Tanpa diduga, sesaat setelah itu, oknum polisi tiba-tiba menyodorkan 4 butir obat yang terbungkus plastik. Otomatis kita harus turun dong, berdua. Kami harus turun. Saya mau buka, tiba-tiba di belakang tuh sudah dibuka gitu, pintu. Itu kan mobil di belakang. Iya, di belakang itu mobil kijangnya. Jadi ada tengah kan, ada tempat duduk di tengah itu. Jadi pintu belakang sebelah kiri sudah dibuka. Terus langsung dari sisi sini tuh sudah di atas tangan telapak kirinya itu sudah ada obat. Bapak dapat dari mana? Itu bukan punya saya. Jadi maksud kamu menuduh polisi itu menjebak gitu kan? Iya Pak, orang yang menjelas itu bukan punya saya kok. Kekhawatiran Lita dirinya menjadi korban jebakan oknum aparat semakin beralasan. Beruntung, Lita mengerti bagaimana dirinya harus bersikap. Sampai saya bilang, Bapak gini aja deh, itu kebetulan ada rumah apotek 24 jam. Persis seberang kita. Ada apotek 24 jam, kita cek aja yuk ke sana. Obat apa itu? Atau tes darah saya sekalian, karena kalau memang kami pemakai, itu obat kan ngendap di darah ya. Seketahuan dong, atau tes urin. Teror yang dihadapi Lita baru berhenti setelah Lita meminta pertolongan keluarganya yang juga berprofesi sebagai polisi. Ampun, kalau memang Anda tahu itu obat alergi, kenapa tidak dari awal bilang? Kenapa harus menunggu sampai kurang lebih 1 jam, mengintimidasi, membentak-bentak, sampai saya harus panggil adik saya, gitu. Kasus yang menimpa Lita adalah satu dari berbagai macam penyelewengan yang dilakukan oknum polisi. Bahwa cara-cara yang dilakukan polisi kita ini selalu tidak profesional, selalu tidak manusiawi. Karena pertama mereka dikejar target, kemudian mereka tidak mau capek-capek, kemudian mereka mencoba memeras orang yang dijadikan target. Kasus yang mungkin lebih menyedihkan dialami oleh korban lain, Edi Kusnadi. Edi adalah tersangka kasus narkoba yang menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya, Jakarta. Yang menjadi catatan dalam kasus ini adalah tersangka ditahan tanpa barang bukti. Edi adalah orang yang niat baik untuk menolong kawannya yang dia pengangguran, nggak punya pekerjaan. Nggak taunya ketika dia berjanji dengan temannya, tapi via telepon, untuk ketemu di satu tempat, ternyata 3 jam sebelumnya, polisi sudah menangkap temannya ini, terbukti dia membawa narkotika. Jadi Edi tetap berkomunikasi dengan temannya, sampai kemudian di jam pertemuan,
ternyata polisi menangkap karena dianggap komunikasi itu adalah komunikasi untuk transaksi narkotika. Padahal komunikasi itu adalah komunikasi untuk menjadi agen asuransi. Sehingga pada saat si Edi Kusnandar ditangkap, tidak ada satupun barang bukti di dalam badannya dia. Digeledah di dalam mobilnya pun tidak ada. Jadi Edi tiba-tiba ditangkap, dibawa masuk mobil. Edi juga bilang, tangkap apa nih saya? Gitu kata Edi. Kok saya ditangkap pada apa gitu? Karena dia juga nggak tahu kalau si Chandra baru saja ditangkap begitu. Jadi sama sekali dia nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ditangkap gara-gara dia bertelepon-teleponan. Dan di dalam semua rekaman transaksi rekening uang misalnya, rekaman telepon, rekaman tatap muka, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa ada transaksi, ada komunikasi terkait narkotika. Itu yang terjadi. Ini Chandra ini siapa ini? Chandra itu adalah temannya Edi yang kebetulan seorang pengangguran. Jadi Edi punya niat baik, yuk siapa teman-teman saya nganggur, yuk kita bantu jadi agen asuransi, nggak apa-apa. Nah ternyata Edi tidak tahu si Chandra itu adalah orang yang memiliki narkotika. Tapi Edi sama sekali tidak ngerti karena memang Chandra adalah temannya dia. Tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah memiliki narkotika. Selain itu, selama pemeriksaan tersangka tidak didampingi oleh satupun kuasa hukum. Setelah itu tunggu-tunggu tidak ada, terus ya pemeriksaan dilakukan, saya jawab semua dengan dia bilang nanti kalau sudah ada pengajarannya diulang lagi, nanti nyalainnya tidak. Kepada tim investigasi Sindo TV, Edi menceritakan bagaimana dirinya menjadi objek kekerasan selama pemeriksaan. Saya posisi di ruang penyidik tempat kejadian saya dikeroyok dengan posisi tangan terborgol sendirian. Saya trauma itu. Kenapa saya melawan terus? Dia bilang pikir gitu kan. Selama 20 jam itu dia menolak keras gitu ya, bahwa saya bukan pelaku apapun yang ditunjuk oleh polisi. Saya tidak tahu yang namanya narkotika apapun gitu. Sehingga kemudian dia melawan terus sampai kemudian tangan dia retak. Tangan dia patah, retak gitu ya. Karena dia melawan terus. Diborgol dalam cerita tadi kan, dia diborgol, dia dipukul dan sebagainya, dia di sudut rokok dan lain sebagainya, sampai kemudian dia retak tangannya dan dia kemudian harus pasrah, gitu ya. Dan dia nggak dijamin oleh kuasa hukum selama proses penyidikan itu. Dan yang mungkin akan mengejutkan banyak pihak adalah pengakuan Edi yang menggambarkan arogansi oknum polisi yang seharusnya mengayomi. Kanit naik ke atas, dia bilang, si monyet ini baru juga gue mau bebasin, ya. Udah macem-macem, udah jeblosin ke sel yang paling tidak enak, ya. Gue modalin 100 juta, mana punya duit sih dia 100 juta, ya. Kesimpulannya adalah ketika Edi ditangkap tanpa barang bukti, itu pertama. Yang kedua kemudian ketika dia sudah ditangkap, tidak ada satupun keluarga yang boleh ketemu. Yang ketiga, Edi kemudian mengatakan, cerita kepada kami, bahwa selama 20 jam ditangkap di penyidik Polri, gitu ya, dia tidak boleh ketemu sampai kemudian dia juga nggak dikasih makan, nggak dikasih minum selama 20 jam, sampai kemudian dia minta makan. Setelah dia minta makan, ternyata kemudian dikasih ada polisi yang baik memberi makan, gitu ya. Makannya adalah dengan mie goreng dan 2 gelas kopi, sampai kemudian 6 jam kemudian dites urin yang menunjukkan bahwa terbukti dia ada sabu-sabu. Pengkonsumsi sabu-sabu. Padahal dia tidak pernah merasa bahwa dia sebagai pengkonsumsi sabu-sabu. Jadi selama pemeriksaan di awal ini tidak didampingi oleh siapapun? Tidak didampingi oleh siapapun. Keluarga ini tidak boleh menjenguk ya selama 20 jam itu. Bukti-bukti ya, salah satunya bukti kemudian bahwa dia jebakan. Di sini ada surat keterangan yang dibuat tertulis gitu ya. Ini adalah tulisan dari saudara Kurniawan. Baik, gitu bisa ya. dilihat ke kamera. Ini tulisan saudara Kurniawan, tulisan tangan. Yang mengatakan ini adalah seorang tukang ojek. Dia mengatakan dia diminta terus-menerus untuk mengatakan bahwa itu adalah barangnya Edi. Ini surat keterangan ini buat sama ojek itu diminta mengakui ya. Saksi palsu itu yang ditunjukkan oleh polisi bahwa katakan bahwa ini barangnya Edi, gitu ya. Terus kemudian ini juga ada surat keterangan yang ditulis oleh Siswadi. Siswadi itu menyebut nama Edi itu karena dia berharap nanti kamu saya bantu, nanti saya bisa dibantu. Kamu harus tunjukin siapa ini orangnya. Terus ini Edi kan, akhirnya dia bilang iya. Nah, padahal dia enggak gitu loh. Ini surat keterangan dia ada semua tulisan tangan pribadi dia gitu. Itulah yang jadi fakta. Tapi ternyata surat seperti ini tidak pernah dihiraukan oleh mereka. Lantas, masihkah rakyat dapat berharap pada hakim yang menjadi wakil Tuhan di negara ini?